Pernahkah kamu merasa seolah-olah hidupmu terjebak dalam suatu kenangan? Mungkin kamu merasa begitu sulit untuk melupakan satu sosok atau momen yang sudah lewat, padahal seharusnya itu hanya bagian dari masa lalu. Rasanya seperti terjebak di dalam sebuah rutinitas yang sama. Setiap hari diingatkan oleh kenangan yang tak kunjung pudar, dan mungkin membuatmu mempertanyakan diri sendiri, kenapa sih aku gak bisa move on? Ternyata, semua itu berakar dari satu hal yang dikenal dengan istilah attachment. Hal ini bisa menjebak kita dalam lingkaran toksik yang membuat kita enggan melepaskan. Agar lebih paham, mari kita gali lebih dalam di chapter pertama ini dan lihat betapa banyaknya orang yang mengalami hal yang sama tanpa menyadarinya. Chapter 1, Pengertian Attachment. Mari kita pahami istilah attachment itu sendiri. Attachment itu adalah bentuk keterikatan yang biasanya bersifat emosional. Misalnya, saat kita terikat pada seseorang atau sesuatu, kita cenderung merasa bahwa keberadaan mereka adalah bagian penting dari hidup kita. Bayangkan jika kamu melihat seseorang yang dulu sangat akrab, tapi sekarang hilang dari kehidupanmu. Rasa kehilangan ini bukan hanya tentang kehilangan orangnya, tetapi juga semua harapan dan mimpi yang kita bangun di sekitar mereka. Ironis ya? Kita bisa merasa hilang hanya karena sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita lagi. Jadi, saat kamu terikat pada kenangan, meskipun tahu itu menyakitkan, kamu tetap mempertahankannya. Kenapa? Karena kita lebih memilih rasa nyaman dari yang pernah ada dibandingkan menghadapi ketidakpastian masa depan. Fail, sungguh tragis jika kamu berpikir bahwa kebahagiaanmu bergantung pada masa lalu. Attachment bisa bikin kita terjebak dalam perasaan yang gak sehat dan menghambat kita untuk bergerak maju. Dan dari sinilah ketidakmampuan untuk move on dimulai. Mungkin saatnya kita belajar untuk memahami keterikatan serta cara-cara untuk melepaskannya tanpa rasa sakit yang berlarut-larut. Chapter 2, Sebagai Momen Pembelajaran. Rindu itu wajar, tapi kadang kita keliru dalam mengartikannya. Seringkali kita menyimpan rasa rindu itu dalam bentuk kenangan indah yang tak kunjung sirna, seolah menganggap bahwa itu satu-satunya keindahan yang ada. Kamu tahu nggak? Kenangan yang kita simpan itu bisa menjadi bobot yang terlalu berat jika kita tidak mampu melihat nilai pelajaran yang ada di baliknya. Jadi, bagaimana jika kita mengubah cara pandang kita? Coba lihat kenangan tersebut bukan sebagai sesuatu yang ingin kamu relakan, tetapi sebagai pelajaran berharga yang formatnya adalah pengalaman pahit. Dengan begitu, kita bisa menghindari pola yang sama di masa depan. Ingat, setiap hubungan, baik atau buruk, selalu membawa makna. Manfaatkan pelajaran tersebut untuk memperbaiki dirimu. Saat kamu cenderung terjebak dalam lamunan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari sini? Maka, kamu mulai mengubah fokus dari rasa sakit menjadi pengembangan diri yang positif. Ya, ini bukan hal yang mudah, tapi jika kamu bisa memulainya, kamu akan menemukan bahwa ada lebih banyak kebahagiaan di luar sana menunggu untuk ditemukan. Chapter 3, Melepaskan dengan Sadar. Melepaskan tidak harus diartikan sebagai melupakan. Kadang kita menganggap bahwa melepaskan berarti kita harus sepenuhnya menghapus kenangan itu dari hidup kita. Padahal, melepaskan berarti memberi ruang bagi diri kita untuk menerima bahwa sesuatu yang indah telah berlalu. Selanjutnya, langkah pertama untuk melepaskan adalah dengan menyadari emosi yang sedang kita rasakan. Mungkin kamu merasa sedih, marah, atau bingung. Terimalah perasaan itu dengan lapang dada tanpa menghakimi. Setelah kita mau menerima, langkah berikutnya adalah fokus pada diri sendiri. Alih-alih menghabiskan waktu memikirkan masa lalu, mulailah menciptakan pengalaman baru yang bisa memberi makna baru. Misalnya, kamu mungkin ingin mencoba hobi baru, menjalin pertemanan baru, atau bahkan mengeksplorasi tempat-tempat baru. Ini bukan hanya menggantikan kenangan lama, tetapi membangun fondasi baru bagi diri kita untuk berkembang.
Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah langkah menuju kebebasan dari belenggu masa lalu. Chapter 4, Batasan yang Sehat. Setiap hubungan yang pernah ada di dalam hidup kita pastinya memiliki makna. Namun, penting untuk mengetahui kapan kamu harus menetapkan batasan yang sehat. Jika kamu masih merasa terikat, bisa jadi kamu harus mengevaluasi kembali hubungan tersebut. Apakah itu masih relevan bagi hidupmu? Apakah kamu masih menguntungkan menjaga hubungan tersebut? Jika jawabannya tidak, maka bisa jadi saatnya untuk mengurangi komunikasi atau berinteraksi dengan orang tersebut. Tentu saja, ini tidak mudah, tetapi sangat penting agar kamu bisa menemukan kedamaian. Pasalnya, kadang kita terjebak dalam batasan yang dipaksakan, yang menyakitkan. Menarik untuk diingat, kadang kita punya kebiasaan terlalu peduli, lalu kita menyaksikan semua ini berlarut-larut. Duh, jangan sampai kita merasa terjebak dalam drama kita sendiri. Setiap langkah yang diambil untuk menetapkan batasan adalah langkah menyehatkan. Dan ingat, itu bukan egois, tetapi langkah penting menuju pemulihan dirimu. Chapter 5, Menghapus Jejak Lama. Menghapus jejak lama bukan berarti kamu harus mengabaikan semuanya. Namun, ini tentang memberi dirimu kesempatan untuk tidak terjaga oleh luka-luka yang sudah lewat. Cobalah untuk tidak terlalu sering mengunjungi tempat-tempat yang mengingatkanmu pada kenangan itu. Mungkin kamu juga bisa mengubah kebiasaan tertentu agar tidak terperangkap dalam kenangan yang berulang. Misalnya, sebelum tidur, coba lakukan kegiatan yang membuatmu rileks dan lupa sejenak akan bebanmu. Hal ini bisa sangat membantu dalam mengurangi rasa sakit yang berlarut-larut. Jika kamu merasa kesulitan, tidak ada salahnya untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Terkadang, kita butuh jembatan untuk menuju ke depan dan melupakan yang telah berlalu. Kesadaran bahwa kamu tidak sendiri adalah langkah pertama menuju kebangkitan. Ini adalah langkah menuju ke hadapan yang lebih baik, tanpa harus membawa beban masa lalu yang membebani pikiran. Jangan ragu untuk terus berkarya dan belajar bersama kami di Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.